Pemirsa, rapat Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo Senin 6 Juni 2022 yang sempat tertunda akhirnya kembali digelar pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 Fernanda didampingi Wakil Ketua 2 Haris Nasution dihadiri sejumlah OPD dan lembaga di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Probolinggo Jalan Suroyo. Dengan agenda rapat terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berlangsung hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Tampak dalam ruang sidang terlihat cukup panas, pasalnya anggota Banggar meminta eksekutif memberikan penjelasan terkait banyaknya temuan rekomendasi BPK terkait penggunaan anggaran tahun 2021. Dari sejumlah temuan BPK, DPR meminta agar seluruh temuan BPK segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak hukum dan berharap agar setiap aturan daerah yang dibuat tidak bertolak belakang dengan aturan di atas agar tidak terulang menjadi temuan BPK. Jadi kita akan merevisi perjanjian pemanfaatan gedung Museum Probolinggo yang seperti tadi termasuk di dalamnya include yang listrik saja Bu, yang listrik pertanyaannya Pak, listrik. include di dalamnya Pak. Diatur di dalam revisi perjanjian pemanfaatan gedung itu. Ya, berarti listrik dirubah. Ya. 3 coba. Saya ingin jawaban begini Bu. Ya Pak Bro. Jadi listrik nanti ditanggung museum Rasulullah sudah. Kedua, iya Pak Bro, nanti pajak daerah mereka harus bayar pajak hiburan Pak Bro. Iya Pak Bro. Ketiga, mereka harus sewa aset. Apa begitu? Jadi enak saya jelas Bu daripada. Iya Bu, Iya Pak Bro, paham. Silakan Bu. 3 poin itu bagaimana Bu? Iya betul, Pak Bro. Jadi mengulangi ya apa yang disampaikan Pak Sibro. Jadi revisi perjanjian pemanfaatan gedung Museum Probolinggo ada meliputi 3 tadi: sewa gedung, retribusi hiburan, kemudian penggunaan sudah itu listrik sudah. Terima kasih. Lihat banyak sekali itu temuan yang sempat disampaikan tadi, temuan dari BPKB dan rekomendasi itu ya. Ya, ada salah satunya adalah pengelolaan museum ini yang paling Ya, jadi prinsipnya yang pertama bahwa kami ingin tata kelola pemerintahan itu berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak hukum di kemudian hari. Itu prinsip yang menjadi keinginan kami. Maka salah satu ini masih terjadi perdebatan dan masih akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat. Badan Anggaran menyatakan bahwa sesuai redaksi manajemen Museum Rasulullah itu wajib membayar pajak daerah sebesar 15% dari total pendapatan selama tahun 2020. Ini temuan BPK. Temuan BPK wajib membayar sebesar 117 juta. Kemudian juga harus wajib membayar retribusi sewa pemakaian kekayaan daerah sesuai luasannya sebesar 46 juta. Tetapi Ketua TAPD dalam hal ini Bu Sekda menyatakan bahwa itu akan diberlakukan pada tahun 2022 atau tahun ini. Tetapi kami di Badan Anggaran tadi sebenarnya sepakat bahwa seluruh temuan itu khususnya kaitan untuk melaksanakan apa yang menjadi redaksi secara jelas di dalam saran dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ada berapa temuan dan rekomendasi tadi kira-kira? Dari DPRD, dari BPK itu kan banyak, yang ada 16 temuan, kemudian ada 32 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2020
ya untuk LHP 2020 81 belum ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Probolinggo. 2021 belum, dan besok kami akan meminta dan menginventarisir, nanti kita akan distribusikan kepada teman-teman di alat kelengkapan komisi. Kalau karena saya dari fraksi Nasdem, ya tentu akan kami distribusikan dari kepada temuan partai tadi Nasdem. Dari tahun ke tahun dari temuan BPKB itu. Temuan BPK ini kan kita mengalami on the track. Sama atau ada temuan yang berulang-ulang, kemudian ada temuan yang baru. Harapan kami mudah-mudahan temuan yang berulang-ulang itu menjadi akhir pada tahun ini untuk segera ditindaklanjuti dan tidak menjadi temuan di tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan tidak ada pula temuan baru untuk tahun 2020. Minimal meminimalisir temuan, karena ini on the track, kita temuannya semakin tahun justru semakin bertambah. Baik, terima kasih. Sidang hari ini kok banyak instruksinya atau banyak usul dan saran ini? Iya kan memang kita membahas, nanti kan akan memunculkan rekomendasi dari Badan Anggaran. Jadi pasti akan ada saran-saran. Sebelum saran pastinya teman-teman juga menelaah, mempelajari, makanya menanyakan beberapa hal yang memang dirasa perlu tadi. Tapi tadi kelihatannya dari rekomendasi Banggar dan apa yang dipahami oleh teman-teman OPD kok bertolak belakang dengan aturan yang di atas. Tadi kita melihat seperti itu. Tidak semua, yang mana itu? Seperti ada perwali yang bertentangan dengan aturan yang di atas. Sebenarnya bukan bertentangan ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh bagian hukum bahwa perwali itu juga bagian dari produk hukum yang memang kekuatannya yang paling bawah. Gitu. Kalau dibilang sepenuhnya bertentangan tidak. Tapi karena munculnya rekomendasi dari BPK, ada kekeliruan yang muncul sehingga ada rekomendasi dari BPK, itu patut dipertanyakan kembali kekuatan dan keabsahan perwali tersebut. Jadi harus dikaji ulang kembali. Dari beberapa temuan dan rekomendasi daripada BPK, kira-kira tentang pemerintah kota ini kinerja bagaimana, Mas? Ya sebenarnya secara global kan tetap WTP. Kita mendapatkan WTP, ya patut kita apresiasi. Cuma memang masih ada beberapa poin yang memang harus diperbaiki bersama. Baik, harapannya, Mas? Ya harapannya akan semakin sedikit temuan-temuan dari BPK tersebut. Jadi itu tandanya bahwa roda pemerintahan di Kota Probolinggo menjadi semakin lebih baik.